Yo, sesuai yang gue bicarain di video sebelumnya, gue mau cerita tentang pengalaman gue naik gunung sama Curug ya. Di video sebelumnya gue belum bilang bahwa gue mau cerita tentang Curug juga, tapi ya sama lah ya. Intinya ngecamp aja gitu. Nah sekarang gue mau cerita tentang pengalaman gue ke Curug di satu kota Subang ya. Gue gak mau nyebutin curugnya curug apa, takutnya kan kenapa gitu ntar pihak gitu jadi nyebarin gitu. Gue takut gitu. Ini video pertama gue langsung ditegur kan gak enak ini. Intinya gitulah. Jadi gue sama teman-teman gue pengen ngecamp gitu, pengen camping, entah mau itu di gunung atau curug terserah, katanya dia bilang ke gue terserah. Sebelumnya gue bilang, bukan bilang anjing, sebelum gue ngobrol sama si Peler ya, gak ya, nama panggilnya Peler aja lah, sama si Peler nih pengen naik gunung deh. Waktu itu budgetnya kurang, bukan kurang, emang gak ada budgetnya, gak ada. Jadi kata gue mending ke curug aja gitu. Gue juga bingung di situ cowok, kalau naik gunung modalnya pas-pasan banget ya, takutnya kenapa-napa lah kalau budget kurang. Masalahnya bukan di gunungnya ya, di gunungnya juga itu tergantung kitanya juga, cuman kan di jalan, takutnya di jalan ada apa gitu, ban ya kempes atau apa, rantai apa penbel yang kayak gitu-gitu kan harus ada, kita harus punya pegangan juga. Jadi gue sama player mutusin buat ke curug gitu, curug yang ada di Subang tentunya. Waktu itu gue bingung mau ngajak siapa aja. Tadinya gue mau berdua sama si player, gue ajak temen gue aja gitu, sama di base GH ya, dia GH katanya GH. Nah gue ajak tuh si Jian sama si Jul, gue ajak jadi berempat, gue ajak berempat. Nah mereka bingung motornya juga, motornya kurang, gue cuman pegang satu di gue doang, masa gue berempat satu motor anjir, gak lucu cok. Jadi dia nyari orang tuh, nyari orang dua lagi bentar dah. Gue anjing siapa sih, gue Player, Jian, Jul, sama satu lagi si Lor Hudan. Gue baru inget Lor Hudan ya guys ya, bersama Lor Hudan. Nah abis itu dikarenakan ganjil, gue gak mau ganjil ya, bukan gak mau ganjil, kayak kurang aja gitu, motornya kurang juga. Jadi gue ajak lah bini gue ajak bini. Nah gue berangkat tuh hari apa ya gitu lah, anjing lupa gue anjing, hari apa ya, gue lupa tuh hari apa tuh. Pokoknya hari itulah gue berangkat semuanya. Nah di perjalanan seperti yang gue bilang, penbel motor gue rampung ya guys, rampung anjing banget sumpah. Untungnya belum jauh dari rumah, itu belum jauh banget dari rumah bini gue kan. Nah gue berangkat lagi, abis nuker motor, gue berangkat lagi nemuin teman gue yang nungguin di tempat gue tadi trouble. Mereka nungguin, abis gue datang, nah langsung semuanya berangkat lagi. Dari situ semuanya berjalan lancar ya, perjalanan lancar sampai ke tujuan. Nah abis sampai ya gue ke tempat parkir lah gitu, semaksi semuanya, urus ini itu. Abis semuanya selesai, gue cek lagi barang-barang gue, alat-alat gue, P3K,
yang gue bawa, teman-teman gue juga bawa. Nah posisinya itu pas abis berangkat, si jalurnya itu longsor. So, gue bingung anjing. Gue udah dikasih tahu sama ibu-ibu di warung sebelumnya. Dia ngasih tahu tuh, awas deh ya, jalannya longsor, hati-hati ya. Cuman masih bisa dilewatin, kata dia gitu, kata ibu-ibunya. Nah di pikiran gue kayak longsor biasa aja gitu, longsor biasa. Lewatin sawah dulu ya, lewatin sawah dulu karena lumayan ke trek, langsung ke trek utamanya lumayan, nggak lumayan jauh juga, cuman agak jauh. Gue mulai masuk tuh ke perhutani ya, berhutani. Gue mulai masuk jalur. Nah gak jauh dari jalur sebenarnya pas longsornya itu. Nah belum hampir pertengahan, nah gue nemu tuh yang longsor. Gue kira kecil, anjing longsornya itu kecil cok, gede banget, sumpah gede banget, longsornya itu gede, bahaya banget lah anjir. Gue gak expect kalau banjirnya itu longsornya itu gede gitu, gede banget anjing. Gue juga bingung cok, ini lewatnya kayak gimana ini lewatnya. Tapi masih ada bekas gitu, bekas orang kayaknya, bekas orang naik atau penghuni, bukan penghuni anjing, orang desa di situ gitu yang mau ke kebun gitu, mungkin bekas itu ada, tapi masih bahaya lah. Nah kita lewatin tuh satu-satu, satu orang. Yang pertama tuh si Jul, yang kedua gua, belakang gua bini gua tuntun ya, karena takut kepleset juga. Gua tuntun, semuanya lolos. Nah habis semuanya udah tuh ini udah lewat semuanya. Nah habis itu sampai pos 4 kalau nggak salah, sampai pos 4 lancar semuanya, alhamdulillah. Sebenarnya di trek tuh kita adan ya, udah waktunya adan, jadi kita diem dulu di trek, diem dulu. Habis beres azan baru kita lanjutin lagi sampai pos 4. Nah waktunya itu udah gelap ya, jadi kita di pos 4 sholat dulu semuanya, bareng-bareng kita sholat. Di pos 4 tuh kita gak makan, cuman minum mil doang karena emang belum terlalu jauh juga, gak terlalu jauh dari pos 1 sampai pos 4. Nah curugnya ini gue kasih tahu ya, ini kalian pasti ada yang tahu lah kalau orang Subangnya ya, atau enggak kalau yang sering ke curug-curug gitu. Jadi curugnya itu ada 6 pos dari tiap curugnya, bukan curugnya anjing, dari tiap posnya tuh ada air terjun. Dari yang kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang besarnya paling utamanya di pos 6. Nah kita berangkat lagi dari pos 4 tuh jam 8. Pas gak jauh dari pos 4, nah si player nih dompetnya ketinggalan anjing. Tai banget player. Gue gak nyalahin, cuman dia teledor. Gue udah ngingetin semuanya, ada yang ketinggal atau enggak. Gak ada. Bener ada gak ada. Pas udah berangkat anjing dompet ketinggalan, bangsat si player. Nah perjalanan tuh gua nungguin sama bini gua ya, nungguin si player gua. Mereka bertiga, gua suruh duluan aja, gua suruh bikin tenda, lu buka tenda di pos 5 gitu. Gak lama ini ada tuh bocah. Nah kita lanjut lagi bertiga, gua, bini gua, player sama si player. Lanjut lagi, sebelumnya gua udah instruksiin sama mereka buat buka tenda di pos 5. Sesampainya gua di pos 5 kagak ada anjing, bocah bertiga bangsat anjing, si Lor, Hudan, Zian, si Jul. Gak ada anjing. Kayaknya dia gak denger atau gimana, gua gak tahu. Mereka udah di atas anjing, udah di pos 6. Tai
tai gitu, gue gak ada anjing. Mana warung nutup di pos 5. Gue bingung, posisinya pas nyampe tuh gerimis boy, gerimis anjing, gerimis apes banget. Sampai gerimis, gue mau nyari itu si player, gue suruh lu cari dah bocah ke atas, suruh turun aja dulu karena kan di pos 5 ke pos 6 tuh deket, gak terlalu jauh. Gue suruh, takut dia, sama gue juga takut anjing. Tambah bini gue kan, kalau gue berangkat sama si player berdua, bini gue sendiri anjing. Tapi untungnya ibu warungnya sama keluarganya itu keluar buka lagi warungnya karena mungkin ngedengar kita ya, ngedengar kita ada bertiga gitu, karena sebelumnya juga teman-teman gue ada gitu. Jadi dia buka warung lagi tuh. Nah gue di situ udah, kata gue tuh, player kita cari bocah, suruh turun, kita buka tenda di sini. Sambil gue juga cek di pos 6 nya juga masih ada slot buat buka tenda atau enggak, memungkinkan atau enggaknya lah, karena kan posisinya lagi gerimis juga, cuma di pinggir air terjun banget, jadi basah lah. Gua titipin nih bini gua ke warung, masuk nih, lu masuk aja dulu gitu, bu, titip bini, gua mau nyari temen gua dulu ke atas, mau manggil temen gua buat buka tenda di sini di pinggir warung, kan ada tempat tuh lumayan lah lega ya buat tenda, 4 tenda cukup, lumayan lah. Nah bini gue mau gue tinggal, sebenarnya gue juga gak mau, cuman gimana lagi, masa gue buka tenda ini satu-satu, satu pos 5 satu pos 6, nggak lucu ini. Nah ini nih horornya tuh, gue gak tahu horor apa kagak ya, karena dari berangkat dari pos 1 sampai pos 5 sampai malam tuh biasa aja gitu, gak ada apa-apa alhamdulillahnya. Nah pas gue jemput teman-teman gue bertiga yang di atas, yang tadi duluan, gue sama si player, nah bini gue kan udah di warung di dalam, jadi kayak rumah gitu, jadi dalam sama ibu-ibu lumayan lah, ada 4 orangan sama keluarganya, gak titipin ke dalam ya, gue suruh juga makan di situ. Nah gue berangkat tuh sama si player gerimis ke atas. Nah baru juga gue belok anjing, gak jauh dari warung, baru belok udah lumayan gitu mencekam anjing, otot banget gue. Udah dari situ udah mulai gue ngerasa kayak anjing gak enak nih, feeling gue gak enak sumpah cok. Dan si player di situ diem coy, gak banyak bicara, dia diem, gue juga diem anjing, ngapain gue bicara sendiri anjing. Ya udah gue diem, gue fokus, kata gue agak cepetan dikit jalannya, tapi hati-hati soalnya kan itu jalan setapak tuh, pinggirnya di sebelah kirinya tuh langsung jurang, jadi sebelah sininya itu tanah, sebelah kanannya, sebelah kirinya itu jurang, langsung jurang, kalau kepleset juga langsung itu. Gue gak tahu kedalamannya kayak gimana, kan posisinya lagi malam, gue gak ngeliat ke bawah, gak keliat banget sumpah. Langsung gitu gue jalan cepet lah gitu, jalan cepet nampas gak lama ketemu batu nih. Gue di treknya tuh kan ada kehalang sama batu, jadi gue harus ngelewatin batu naik gitu. Nah sebelum itu kan belok, nah pas beloknya gue gak tahu ya, cuman gue ditimpuk gitu, gue dibanting, bukan gue yang dibanting, jadi kayak gimana ya, gue dilempar lah anjing. Iya dilempar, bukan ditimpuk anjing. Gue dilempar batu kerikil banyak ke punggung gue, kan player depan gue nih, player depan gue. Nah pas gue jalan plak, banyak kayak berapa biji anjing batu gue nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa juga, lihat batunya ada, masih gelutukan batunya anjing. Di situ gue gak bilang sama si player, cuman gue bilang sama si player cepet gitu, gue cepet anjing, cepet ngapa cepet aja, udah gak usah banyak bacot gitu gue.
cepet aja udah. Nah, habis itu pas gue naik batunya tuh gimana ya, kurang sedadaan batunya. Gue naik, pas gue naik ya di pak gitu. Punggung gue pak gitu. Anjing banget gue langsung di situ gue wah anjing, lutut gue kena batu. Coba gue panik, gue takut anjing, langsung gue buru-buru kan lutut gue kena langsung kena batu anjing. Gue asli gue takut di situ gue takut anjing. Pelan juga ikut panik karena gue buru-buru kayak gitu. Mungkin dia juga sadar ya, dia juga sadar kenapa gitu. Langsung dari situ gue mulai lari gitu sama si play anjing, tipe gue bilang anjing. Sama si gue lari gak jauh dari situ, langsung nyampe lah kita ke pos 6. Alhamdulillah ya, intinya alhamdulillah. Nah habis itu ketemulah gue nyari temen-temen gue di warung. Bukan nyari anjing, emang langsung ketemu. Soalnya kan ngelihat pos itu langsung warung, kita langsung ngeliat warung. Nah bocah pada ngopi anjing. Oh iya, pas di batu itu gue nengok ke belakang tuh. Gue lihat ke belakang ya ada miskun anjing. Dari situ, makanya dari situ gue lari sama si Blair tuh. Gue ngelihat itu anjing, bangsat banget. Kayak miskunnya itu lewat anjing. Pas gue nengok lewat kayak gini langsung ke atas anjing, hilang. Gue lari anjing, ngapain gue diam di situ, lari anjing. Panik dia lari. Ya udah, ngeliat tuh kita temen ngopi ngudud anjing, kata gue. Oi, lu ngapain sini anjing? Nah dia nanya tuh bini gue kemana. Bini gue tinggal di pos 5 coba. Gue tinggal, kata gue. Apa lu tinggal anjing, kan mungkin di sini lu lihat aja cuy. Kan kata gue aja tadi di pos 4 gue bilang kita buka tenda di pos 5. Lu gak bilang katanya. Gue bilang cowok, kata gue. Cuman kan mungkin dia juga kan, gue bilangnya dia sambil jalan juga, mungkin gak kedengar atau apa. Gak lama-lama langsung ngobrol situasinya kayak gimana. Nah langsung kita berlima turun ke pos 5 lagi. Pas turun tuh gak ada apa-apa, cuman pas turun tuh kita kan posisinya kan pas gua naik juga kan gerimis. Nah pas turun pertengahan mau ke pos 5 hujan tuh deras banget. Hujan ngadak-ngadak dah. Hujan deras banget, gua semua baju semuanya teman-teman gue basah cok. Gue lari dari situ, semuanya juga lari, tapi gak terlalu lari-lari banget karena kan licin juga semua jurang. Jadi kayak lari cepet aja gitu. Lari cepet sampai lah. Nah pas gue sampai di pos 5, nah bini gue di luar anjing. Sama tuh ada 2 orang, bukan 2 orang, 3 orang. Ada 3 orang yang naik ke Curug juga. Lagi ngobrol sama bini gue sama ibu-ibu juga. Gue langsung teman-teman gue sama pendaki yang bertiga itu gabung gitu. Kita makan semuanya, ngopi, ngobrol, sharing bareng, cerita pengalaman sebelumnya naik kemana gitu ya, cerita naik gunung lah kayak gitu. Habis hujan tuh reda ya, udah mulai berhenti. Kita buka tenda berdua, kita buka tendanya, gue bawa tenda tuh yang buat 2 orang sama 4 orang. Kita buka tenda hadap-hadapan karena kan kita cuma bawa 1 playseat. Playseat bukan si anjing namanya, lupa gue. Jadi si playseatnya tuh dikurungin ke tenda kita itu. 2 tenda kita tuh dikurungin sama playseat, cuma dikasih jalan di pinggirnya 1 buat keluar ngambil air gitu. Karena kan posisinya juga pinggir warung sama deket sama WC, cuman WC-nya agak di atas sama gak ada pencahayaan juga. Cuma takut aja gitu anjing, WC-nya serem banget. Gak berani, ini gak ada yang berani sendiri ke WC cok. Habis semuanya beres,
ke tenda ambil air, lorhudan sama si player ambil air ya. Langsung kita masak air di situ, ngopi lagi kita, karena kan si amang-amang yang bertiga tadi tuh udah buka tenda juga di sebelah gua, cuman gak deket-deket banget, lumayan agak jarak kan. Nah udah pada tidur, nah gua bangun sama si player belum tidur lah, bukan bangun, belum tidur. Pas gua mau tidur sama si player, posisinya itu jam 11:30-an. Gue masih ngopi sama si player berdua, dia depan tenda, gue depan tenda, kita ada pada depan gitu, ngopi ngobrol lagi gitu berdua. Nah gue mau tidur nih, gue si player udah nutup tenda, nah gue juga udah tutup tenda gitu, karena kan pas si player tidur gue masih sebat dulu satu batang. Nah pas gue mau tidur nih jam 12 lebihan kan, gue masih main HP ya. Pas main HP tuh, pas gue udah matiin HP, gue mau tidur, baru juga kayak gitu, gue mau tidur anjing, kayak ada suara gamelan gitu anjing, kayak anjing apaan lagi ini cowok, kata gue denger gue buat mastiin gitu apa bener apa kagaknya, gue denger anjing bener cowok, ada suara gamelan, gila gak tuh cowok. Gue buka tenda, si Per juga buka tenda anjing. Lalu dia bilang ke gue, "Un, lu denger kagak?" Lu denger emang? Apaan, kata gue. Ya itu suara gamelan. Ya, dari situ gue buka tenda lagi sama si Player, ngopi lagi kita anjing, panik bangsat. Di situ gue panik sih, gue tenang karena kan ngopi gitu ya kan. Gue ngopi si player diem, gue diem anjing, gak ngobrol cok, pada diem nih berdua anjing, bangsat banget, gak ada obrolan. Karena kan abis ngedenger kayak gitu anjing, kayak ngedengerin aja, kita berdua ngedengerin aja dulu gitu. Pas udah berhenti baru kita ngobrol, bilang tenang kata gue, nanti kalau ngobrolinnya di bawah jangan di sini gitu, atau gak di rumah baru kita ngobrol kayak yang ini ya sama yang tadi gitu. Nah habis itu dengar lagi gak ada. Nah posisinya habis itu tuh gue sebat lagi sama 2 batang kalau gak salah sama si Plat, 2 batang tidur lagi gue. Nah dari itu gue tidur beneran cowok, gue tidur beneran. Nah ada gue denger tuh ada yang lagi naik lagi. Posisinya pas gue ngedenger ada yang lewat tuh, gue lihat jam tuh jam 3-an, posisi jam 3-an. Gue intip masih ada orang lewat gitu, karena kan kedengar suara kakinya gitu kan, karena posisinya di tenda gue sebelahnya itu trek gitu, 3 langkah tuh trek gitu, trek gini, ini tenda gue, nah dari sini tuh trek gini ya, 3 langkahan. Gue lihat nih orang jam segini baru naik gitu, udah gitu lewat mereka juga sambil ngobrol gitu. Pas gue masuk lagi tenda, gue tutup resletingnya, gue mulai tidur lagi. Gak lama dari itu, 2 menitan lah anjing, abis mereka lewat tuh ada lagi suara jalan kaki gitu, tek tuk tek tek. Kata gue, ini ada lagi apa gimana ya, kan suara jalan kaki juga. Mungkin kata gue mereka baru naik. Gue intip lagi cok, dari situ gue kepo banget anjing, kenapa gue kepo banget bangsat dah. Gue intip lagi, gue buka resleting pelan-pelan anjing cok, gak ada siapa-siapa bangsat banget cok. Gue bingung anjing, kenapa yang ini kagak ada gitu anjing. Gue masih penasaran, mungkin udah lewat atau udah lewat lah gitu. Gue
keluar tenda, kan posisinya tuh di tenda tuh segini lah dari atas kepala gue, ya dong, ya gini lah. Kalau kita berdiri tuh gak bisa berdiri banget. Gue lihat anjing gak ada siapa-siapa. Bangsat banget si player dari situ juga bangun anjing, dia juga tahu. Biasanya kan suka ada tuh siluet gitu kan. Kalau dari dalam tenda kan kelihatan tuh siluet, dikarenakan kan kita deket warung juga kan, ada lampu, jadi deket siluet, jadi pasti ada siluet lah kalau ada yang lewat situ. Gue sama si player keluar, jadi gue cuman tidur sebentar doang sama si player, karena kan abis itu jam 3-an lebihan, abis orang yang lewat kagak ada, itu cuma ada suaranya doang tapi orangnya kagak ada. Habis itu gue gak tidur lagi sama si player, gue cuma ngopi sampai 4:30 gitu, pengen nunggu summit anjing. Cerita gue bukan cerita tentang itu ya, gue cerita yang lain ya yang seru-seru gitu. Kalau soal cerita itu nanti kita di bawahnya aja gitu, di rumah gitu, habis kita pulang baru kita cerita soal itu. Beres dah tuh, problemnya udah gak ada, gangguannya udah gak ada. Langsung lah gue sama Sebar bangunin anak-anak sama bini gue buat summit. Nah masalahnya bini gue tuh meriang, dia malah meriang cowok, panas gitu, panas tiris lah ini. Nah badannya tuh panas, jadi gue gak bisa ikut ke pos 6 buat lihat air terjun. Ya gak bisa ikut summit lah jam 5 gitu, karena kan bini gue sakit ya, bini gue sakit, jadi gue nemenin bini gue jagain tenda, bikin makanan buat nanti mereka pulang, bukan pulang anjing, pas mereka turun gitu makanan udah siap. Jadi gue masak tuh sama bini gue, karena kan bini gue juga gak kuat buat ngelanjutin ke atas gitu. Nah mereka tuh balik tuh jam 8-an gitu, jam 8, bukan, enggak deh, jam 7 kayaknya, jam 7-an mereka balik lagi ke tenda, turun lagi. Nah habis dari situ kita ngopi-ngopi, makan ngopi-ngopi. Nah udah tuh kita beres-beres tenda, beresin lah kita sampah apa gitu, beresin lagi tempatnya, beres semuanya, bersihin lagi ke air satu, mandi gitu kan, karena ada WC juga, toilet. Kalau udah pagi gitu gak serem, gak seserem yang kayak semalam, cuman kayak hawanya itu beda nih, di toilet tuh beda hawanya tuh beres tuh sampai pulang ke bawah parkiran, gak ada apa-apa lagi karena kan pagi. Nah habis itu kita istirahat dulu di parkiran, kita kan lumayan capek juga, kita berhenti dulu ngobrol-ngobrol dulu. Nah beres tuh, habis itu semuanya berangkat pulang, alhamdulillah semuanya selamat sampai tujuan, sampai atas, sampai pulang lagi dari rumah ke rumah selamat, alhamdulillah ya. Nah nggak ada lagi cerita ini. Sebenarnya gue bilang cerita horor, cuman ini horornya cuman dikit gitu, ini lucu kagak, horor kagak, bingung gue. Cuman gue cuma cerita tuh, bukan tentang anjing, gue cuma mau cerita pengalaman gue aja. Untuk kedepannya gue lebih perbaiki lagi lah cara gue cerita kayak gimana biar lebih jelas, gak bertele-tele ya, lebih baik lah ke depannya insya Allah. Gue juga masih belajar ngomong di depan kamera gini, ini gue kaku banget sumpah. Kayaknya sampai sini aja, sorry kalau gak jelas gue ceritanya, ngomongnya kagak jelas, mohon dimaaf. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.